masih memberikan kesempatan hidup kita di dunia untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Semoga ini meningkatkan iman dan takwa dan meningkatkan pula amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Tafadol Maskuri, Bapak Ustadz Susilo. Silakan Pak. Baik Umu, jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Azkar yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Syarh Arba'in An-Nawawiyah yang kita akan memasuki hadis ke-23, yakni bersih adalah sebagian daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Iman memiliki cabang-cabang, iman memiliki bagian-bagian. Salah satu daripada cabangnya iman atau bagiannya iman adalah bersih, at-tuhur, kebersihan atau kesucian. Kesucian ini maknanya luas. Yang pertama, suci secara lahiriah, suci badan. Dengan apa seseorang bersuci, maka at-tuhur bisa berwudu, bisa bertayamum, bisa menandui mandi janabah. Nah, itulah kebersihan secara fisik jasad kita, yaitu tubuh kita senantiasa bersih. Maka apabila kita menjaga kebersihan, bersih dari ketika kita beristinja, yaitu ketika kita cebok, baru buang air kecil, buang air besar. Itu bagian dari kebersihan. Ketika kita batal wudhu, kita berwudhu. Bagian daripada kebersihan. Saat berwudhu tidak ada air, kita bertayamum. Meskipun tayamum itu debu yang zatnya kotor, tapi sesungguhnya itu adalah kesucian, at-tuhur, kebersihan. Dan ada yang lebih utama dari kebersihan fisik. Kebersihan lahiriah, kebersihan jasad, yaitu bersih secara akidah. Tidak dikotori oleh kesyirikan, tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan bid'ah, tidak dikotori ada perbuatan-perbuatan dolim. Maka kebersihan fisik, jasad, dengan kebersihan hati itu bersatu. Nah, itulah sempurnanya iman. Asyatul iman, sebagian daripada kesempurnaan iman. Insya Allah kita akan membahasnya di hadis nomor 23 ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari Bapak Ibu sekalian yang memiliki kitab Arba'in An-Nawawiyah silakan bisa dibuka di hadis nomor 23. At-tuhur syatrul iman, syatrul iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat yang bernama Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim, yaitu Abi Malik Al-Ash'ari. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Kesucian atau kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah,
Dan ucapan alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, tamla'ul mizan, maka akan memenuhi sebuah timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, adapun ucapan subhanallah dan alhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, maka ini bagian daripada tamlan atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ini adalah suatu amal yang keduanya memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. As-salatu nurun, sedangkan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Was-sabru biyaun, sabar itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatul lak au 'alaika, Quran akan menjadi hujjah bagimu, atau Quran akan membelamu, atau bahkan Quran akan menjadi pemberat, akan menjadi musuh bagimu. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia, yaitu setiap orang, selalu dia akan bekerja, akan keluar, akan berbuat. Faba'i'un nafsah, dia sesungguhnya menjual dirinya. Famu'atiquha au mubiquha, ada yang kemudian menyelamatkannya, ada yang mencelakakannya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mari kita uraikan hadis ini. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Abu Malik Al-Asy'ari mendengar hadis ini langsung dari Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iman itu memiliki bagian-bagian, memiliki cabang-cabang. Salah satunya disebutkan di sini at-tuhur, kesucian. Suci secara lahir yaitu jasad, suci secara batin yaitu akidah, iman. Kedua-duanya wajib dijaga. Orang hanya menjaga kesucian tubuh, imannya nggak suci, akidahnya kotor, nggak sempurna. Nggak punya nilai apa-apa. Orang akidahnya bagus, disucinya dijaga, tapi tubuhnya kotor, nggak dijaga, nggak disucikan, juga nggak ada nilai. Karena sesungguhnya at-tuhur di sini kedua-duanya, baik itu suci secara fisik, jasad, lahiriah, maupun batiniah, akidah, iman, dan takwa. Kedua-duanya harus dijaga demi kesucian. Apa menjaga kesucian jasad, tubuh, lahiriah? Dengan berwudu, dengan tayamum, dengan mandi, dengan membersihkan segala kekotoran dari tubuh kita. Itulah sucinya, tuhurnya fisik, jasad. Apa itu sucinya hati, akidah? Jangan mengotori akidah kita dengan kesyirikan, dengan kezoliman. Karena sesungguhnya semuanya itu akan mengotori akidah. Berarti harus dijaga, saudara sekalian. Kesucian tubuh kita harus dijaga, kesucian akidah kita juga harus dijaga. Kesucian akidah itu adalah dengan cara apa? Menjaga iman. Maka kesucian sebagian daripada iman. Dan iman memiliki cabang yang sangat banyak. Ibu bisa lihat di hadis nomor 30 Sahih Muslim, cabang-cabang iman itu banyak. Di sini salah satunya disebutkan at-tuhur. Di Sahih Muslim disebutkan cabang iman itu terdiri dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Silakan Ibu bisa baca Sahih Muslim nomor hadis 30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang-cabang dan lebih dari 70 atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah.
Adapun cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama adalah kalimat syahadat, tauhid kita, la ilaha illallah. Maka itu jangan dikotori. Harus disucikan secara tubuh maupun secara akidah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Adapun cabang iman yang paling rendah, yang paling kecil adalah ketika seseorang dengan ikhlas menyingkirkan semua ada sesuatu gangguan yang mengganggu di jalanan, lalu disingkirkan. Itu termasuk cabang iman yang paling kecil. Berbuat ikhlas sekecil apapun, itu cabang iman. Wal haya'u minal iman. Dan malu juga sebagian daripada iman. Mungkinkah kalau kita tubuhnya kotor, kita nggak malu? Pasti malu. Mungkinkah kalau akidah kita kotor, kita nggak malu? Pasti malu. Maka malu bagian dari iman, kesucian pun bagian dari iman. Maka saudaraku seiman, wajib kita jaga kesucian kita. Suci secara lahir, suci secara batin, akidah. Lahir itu fisik, tubuh, secara batin itu adalah akidah kita, iman kita. Karena iman kita adanya di sini, di dalam dada kita. Kita jaga. Jangan dikotori. Ketika tubuh kita kotor, kita sucikan dengan berwudu, bertayamum, mandi janabah, dan yang lain. Dengan benda-benda yang memang diperintahkan untuk itu. Kalau nggak ada air, tayamum. Nggak ada debu, nggak ada tayamum, bisa dengan kertas, bisa dengan kain, dengan batu. Ketika kita menyucikan dari istinja kita, buang air kecil dan sebagainya, maka di sini telah ada aturan, saudara sekalian. Saya tidak membahas ini secara detail, hanya sepintas bahwa ini salah satu daripada bagian dari atau cabang iman, kesucian, dan yang paling utama dijaga, suci akidah, jangan dikotori oleh kesyirikan. Karena itulah tujuan Allah ketika memerintahkan Rasul berdakwah kepada kita. Bersihkan akidah kita, sucikan akidah kita, hanya ibadah kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Tidak kepada selain Allah. Insya Allah suci akidah kita. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Coba kita buka suratnya. Surat Al-Anbiya ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi. Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum kamu ya Muhammad, melainkan diwahyukan kepada rasul itu. Apa isi wahyu yang paling utama? Kesucian akidah, bersih akidah. Annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Allah, Ahad, Tunggal. Murnikan tauhid kita. Jaga kesucian akidah. Fa'budun, maka beribadah hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Inilah dia, kesucian akidah. Kalau orang suci akidahnya, suci badannya, insya Allah tinggal menyempurnakan. Bagaimana kesempurnaannya? Tadi dilanjutkan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan kita memuji Allah, alhamdulillah, segala sesuatu kita tujukan pujian hanya kepada Allah. Jangan pernah kita membuat pujian kepada selain Allah. Karena yang berhak dipuji hanyalah Allah. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak dipuji, kecuali hanya Allah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk membersihkan akidah kita, banyak-banyaklah kita memuji Allah. Karena Allah adalah zat yang suka dipuji. Allah itu Maha Pencemburu. Jangan sampai kita berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Hendaklah kita senantiasa puji Allah. Maka Allah sangat suka apabila dipuji. Dan Allah melarang apabila kita berbuat kesalahan, sesuatu yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah.
Allah memuji dirinya. Maka ketika ada seseorang memuji dengan pujian alhamdulillah, pahala timbangannya itu sepenuh timbangan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan ucapan tasbih dan tahmid. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Itu tamlan atau tamla'u ma baina sama'i wal ard. Itu pahalanya akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Maka Allah sangat suka dipuji. Ada pujian yang ringan dipuji, tetapi Allah sangat suka. Maka tidak boleh seorang hamba tidak memuji Allah. Wajib, itu bukti salah satu kesucian iman. Anda puji Allah. Ibu, silahkan buka di Sahih Muslim 2369. Sahih Muslim 2369. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih suka dipuji selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia memuji dirinya sendiri, dan tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah dia mengharamkan segala yang keji. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat bernama Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Laisa ahadun ahabba ilai limahmadhu minallah. Tidak ada satupun yang lebih suka dipuji selain daripada Allah. Min ajri dzalika madaha nafsah. Oleh karena itu Allah telah memuji dirinya. Dan Allah perintahkan kita selalu memuji Allah. Itu bagian daripada kesucian iman. Memuji Allah, jangan puji yang lain. Apalagi memuji diri. Nanti ujub, sombong, riya, dan seterusnya. Tidak boleh. Cukup Allah yang kita puji. Maka Allah senantiasa memuji dirinya sendiri. Kemudian dikatakan, walaisa ahadun aghyara minallah. Tidak ada satupun yang lebih pencemburu selain daripada Allah. Allah itu sangat pencemburu. Maka apa bentuk kecemburuan Allah itu? Min ajli dzalika harramal fawahish. Oleh karena itu Allah haramkan setiap perbuatan keji. Dan perbuatan keji yang paling zalim, yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Maka orang yang menyekutukan Allah, maka di sini akidahnya rusak, kotor. Akidahnya kotor. Padahal at-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman. Sempurnakan iman kita dari segala hal. Baik itu fisiknya kita bersihkan, yang paling utama akidah kita bersihkan. Dengan cara apa? Senantiasa banyak-banyak kita memuji Allah. Banyak-banyak kita memuji Allah. Sebab Allah itu betapa suka apabila dipuji. Allah itu sangat senang apabila dipuji. Maka salah satu pujian yang paling disukai oleh Allah adalah ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah. Apa tadi pahalanya? Sepenuh timbangan. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Maka seorang hamba yang imannya bersih, selalu menjaga kesucian iman, insya Allah banyak zikir kepada Allah. Ini bagian kesucian iman. Coba kita lihat lagi. Ibu silakan lihat 2354 Sahih Muslim. (2354) ya Pak Ustadz. Betul, 2354. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, alhamdulillah, sesudah makan dan minum. Jangan dianggap remeh. Coba Bapak Ibu sekalian, betapa banyak umat Islam setelah makan nggak pernah ucapkan alhamdulillah. Setelah minum nggak pernah ucapkan alhamdulillah. Setelah makan sesuatu sekecil apapun nggak suka mengucapkan alhamdulillah. Padahal alhamdulillah pujian yang paling disayangi oleh Allah dan paling disukai Allah. Jika digandeng tasbih dan tahmid, itu pujian yang paling dicintai Allah.
Maka setiap pagi Rasulullah mengucapkan berapa kali tahmid? 100. Subhanallah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. 100 kali, saudara sekalian. Tasbih tahmid itu yang paling disukai. Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil abdu ay ya'kula aqlata aw fayahmadu 'alaiha aw yashraba syaraba fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat suka, yaitu sangat mencintai hambanya apabila dia telah makan atau telah minum, lalu setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Pujian yang sangat dicintai Allah. Apa tadi pahalanya? Sepenuh timbangan dan tasbih dan tahmid, subhanallah walhamdulillah, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu, zikir yang paling dicintai Allah dari zikir-zikir mutlak yang kita bisa baca kapan saja dan nggak perlu dihitung-hitung berapapun, sebanyak-banyaknya lebih baik. Itu kalimat tasbih dan tahmid. Bulughul Maram, nomor hadis 1614. Bentar Pak Ustaz. Hadis nomor terakhir, paling terakhir, 1614. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah dan dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Ini kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi sangat dicintai Allah dan pahalanya memenuhi timbangan arsy. Jangan remehkan kalimat-kalimat tauhid kita. Zikir-zikir yang memuji Allah, menyanjung Allah. Maka tadi setelah Rasul mengatakan at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ini menandakan Allah begitu suka akan ucapan-ucapan zikir ini yang pahalanya bisa memenuhi timbangan, bahkan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Maka orang-orang yang biasa menzikirkan dengan zikir-zikir ini insya Allah dicintai Allah. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman, di mana ucapan zikir ini sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi kalau ditimbang di dalam timbangan mizan, pahalanya begitu berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau yang dijadikan zikir pagi oleh Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, tasbih tahmid. Tapi kalau zikir yang muqayyad, kapan saja, di mana saja, waktu apa saja, dalam kesibukan apapun. Mungkin ibu sambil beres-beres rumah, sambil menyapu, ibu sambil bersih-bersih, sesuatu yang dibersihkan, atau mungkin sambil melipat baju, atau apapun. Sepanjang bukan di tempat yang sedang diharamkan. Ucapkan ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini salah satu cara menyucikan akidah. Banyak-banyak zikrullah. Orang yang banyak zikir Allah terjaga insya Allah. Kenapa terjaga? Orang itu dijamin oleh Allah selalu dapat perlindungan, selalu dapat naungan, selalu akan mendapatkan perlindungan Allah. Dan Allah selalu bersamanya. Bulughul Maram, nomor hadis 1574. 1574. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika dia tidak ada, maka Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka pada hari.
1574 1574 ya Ustaz. dari Abu Hurairah ya. Oh, dari Abu Hurairah. Sebentar Ustaz. Oh, saya ini isinya itu ya. Bulughul Maram Ibu. Ya, ini Bulughul Maram Ustaz. Coba periksa kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Bukan itu ya Ustaz? Itu nomor 60, itu nomornya 58. 1576. Coba 76 Ibu. 76. Itu Bab dari Abu Hurairah. hadis pertama tentang zikir dan doa. 1576. 1576. Saya ingatnya itu. Bab tentang doa. Pertama kali bab tentang zikir dan doa. 72. Nomor berapa? 72. 1584. 84. 84 tentang doa. 74 berarti. Maaf, 74. Dari Abu Darda Ustaz, 1574. Coba lihat Abu Darda. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya ketika tidak Oh, ada. berarti setelah itu. Sebetulnya benar. Coba Ibu buka hadisnya itu bab tentang zikir dan doa. di nomor yang biasanya itu. Berapa? 1584 Ustaz. 84 kan? Iya, Iya. bab zikir dan doa. Iya, yang pertama kali. Iya, Nomor pertama, hadis nomor pertama. 1584. 84. Coba dibaca. Afwan. Sebentar Ustaz. Oh, saya tadi salah nyebut ya 74 ya. Afwan. Ya, soalnya di nomor aslinya itu nomor 1566. 84 betul. Ditambahkan 18 nomor jadi 484. Apa? Silakan Ibu juga baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disohhikan oleh Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'alaq. Baik, coba lihat apa jaminan Allah di situ. Rasul bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi. Aku akan senantiasa bersama hambaku. Ma zakaroni, sepanjang hambaku itu, selama hambaku itu berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafata, kedua bibirnya selalu bergerak menyebut nama Allah. Apa tadi zikir yang paling disukai di kitab Bulughul Maram yang paling terakhir? 1614 tadi yang dibaca. Subhanallah wa bihamdi. Banyak-banyak ini. Dan itu Allah sangat suka, saudara sekalian. Maka di hadis yang sedang kita bahas ini, di nomor 23 disebutkan, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Pahalanya akan memenuhi timbangan dan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Ibu bisa bayangkan nggak kayak apa ruangan langit dan bumi? Berarti di sini salah satu cara menyucikan kita, akidah kita, banyak-banyak zikrullah. Maka Allah akan selalu melindungi kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru biya'un. Ada 3 yang digandeng di sini. Salatmu itu adalah cahaya. Sedekahmu itu adalah bukti. Dan sabarmu adalah sinar. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, kita sedang berjalan di suatu tempat yang gelap di malam hari. Butuh apa kita? Cahaya. Apa fungsi cahaya? Untuk menerangi.
Maka siapa yang ingin mendapatkan cahaya iman, sholatnya wajib dijaga sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang telah punya cahaya dari sholatnya, orang itu insya Allah akan berbuat baik. Karena Allah telah memberikan jaminan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah kezoliman. Perbuatan dolim itu adalah gelap gulita. Maka yang bisa menghilangkan gelap adalah cahaya. Orang kalau sholatnya dijaga, benar, waktunya dijaga, yang laki-laki ke masjid dijaga jamaah, zikirnya dijaga, tumakninah khusyuk dijaga. Allah berikan jaminan. Sholatmu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Terang benderang dengan cahaya. Anda nggak akan berbuat salah. Sadar itu nggak benar. Malu sudah sholat kau berbuat salah. Karena perbuatan salah itu dilakukan ketika gelap gulita. Perbuatan dolim, perbuatan salah, itu diibaratkan kegelapan. Kedoliman itu kegelapan. Coba dibuka hadisnya. Bulughul Maram nomor hadis 1528. 1528. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Untuk menghilangkan kegelapan, apa yang kita butuhkan, Ibu? Cahaya. Sholat itu cahaya. Maka orang yang sholat insya Allah bercahaya. Wajahnya bercahaya. Wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Kenapa? Karena orang sholat pasti berwudu. Maka bekas wudunya jika sempurna, bercahaya, cemerlang. Itulah yang menyebabkan Rasul akan mengenali umatnya nanti di yaumil akhir. Bekas wudunya. Yang benar tapi wudunya. Teruskan dengan sholat yang benar. Sholatmu menjadi cahaya. Betul-betul akan berubah menjadi cahaya. Terang benderang. Maka orang yang punya cahaya nggak mungkin gelap. Terang kan? Sedangkan kedoliman, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan dolim, yang hablum minallah maupun hablum minanas, menyebabkan apa? Hadisnya tadi telah disampaikan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan dolim kita di dunia kelak akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Maka orang yang tidak sholat gelap. Orang tidak sholat, dia akan berbuat dolim apapun, nggak merasa salah. Tapi dengan sholat, Allah mencegah seorang yang sholatnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu, sholatnya akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar, insya Allah menjadi cahaya. Sehingga akan meninggalkan kedoliman. Dan mereka tidak akan berbuat dolim. Kenapa? Perbuatan dolim itu perbuatan keji yang Allah haramkan. Tadi sudah dibaca di Sahih Muslim 2369. Laisa ayyaru minallah. Tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah. Min ajzi dzalika. Oleh sebab Allah itu sangat pencemburu. Haramallahul fawahish. Allah haramkan semua perbuatan dolim. Semua perbuatan keji. Haram. Maka orang yang menjaga sholatnya menjadi cahaya terang benderang. Dia akan menjaga dirinya sekali lagi dari perbuatan dolim. Karena sadar perbuatan dolim diharamkan. Allah yang mengharamkan. Karena bisa menjadi kegelapan. Bulughul Maram, nomor hadis 1540. Bulughul Maram, nomor hadis 1540. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan hal itu haram dilakukan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Coba perhatikan baik-baik hadis ini. Orang yang sholatnya menjadi cahaya,
Berarti menjaga sholat betul-betul. Berarti terang benderang, nggak akan gelap. Sedangkan gelap itu akibat suatu kedoliman. Maka haram orang-orang yang sholat berbuat dolim. Haram. Dan telah Allah haramkan. Gimana Ustaz? Orang sholat masih berbuat dolim. Berarti dia telah berbuat dosa besar. Membuat Allah cemburu. Sedangkan Allah telah haramkan pada dirinya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda? Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kedoliman atas diriku. Allah mengharamkan dirinya berbuat dolim. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku haramkan di antara kalian perbuatan dolim. Fala tadzalamu. Maka jangan saling mendolimi. Jangan saling berbuat keji. Karena itu haram, dosa, itu kegelapan. Siapa yang tetap berbuat dolim, gelap nanti di hari kiamat. Berarti sholatnya tidak bisa membuahkan menjadi cahaya. Sedangkan Allah telah bersabda, Rasul telah bersabda, As-salatu nurun. Salatmu adalah cahaya. Bapak Ibu sekalian, sudahkah salat kita menjadi cahaya? Kalau Anda telah betul-betul menjadikan salat sebagai cahaya, maka Anda pasti meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang Allah telah janjikan. Surat 29, ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dari kitab, yaitu Al-Quran. Dijelaskan Al-Hadis. Sebelum Anda sholat, baca Quran supaya paham dulu. Baca hadis biar paham apa yang kamu baca dalam sholat. Wa aqimis shalah. Kalau kamu sudah membacanya dan memahaminya, dirikan sholat, tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jaminan Allah. Sesungguhnya sholatmu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar. Maka sesungguhnya sholat itu adalah sarana kamu zikir kepada Allah. Zikir yang paling sempurna itu sholat. Karena komplit. Apapun ada zikir di sana. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa istiftah, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, berdoa ruku, itidal, doa itidal. Itu pujian-pujian semua ditujukan kepada Allah. Dan doa kita meminta kepada Allah. Maka berat, betul, sholat itu berat. Waladzikrullahi akbar. Karena itu ibadah yang paling besar. Zikir kepada Allah yang paling agung. Kalau Anda mampu menjaganya dengan baik, sebagai ibadah yang mutlak, kita lakukan dengan ikhlas karena cinta kepada Allah, sholatmu akan menjadi nurun, cahaya, terang benderang. Maka orang itu tadi jaminannya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya akan mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya benar, karena bercahaya terang benderang, gak akan gelap, gak akan berbuat dolim. Kecuali mungkin kedoliman yang tak sengaja, yang kecil-kecil. Tapi kalau itu ada tahu kedoliman yang besar, tidak akan diperbuat. Katakanlah perbuat, maka dia akan segera kembali pada Allah. Segera kembali dengan sholat lagi. Terus dijaga, dijaga, dijaga. Inilah dia saudara-saudara. As-salatu nurun. Sudahkah sholat kita menjadi cahaya? Sudahkah sholat kita menjadi cahaya? Apakah sholat kita baru gugur kewajiban? Kalau Anda ingin tahu sholat kita sudah menjadi cahaya, bagaimana perilaku Anda sehari-hari, bagaimana akhlak Anda sehari-hari, bagaimana lisan Anda dalam bertutur kata, bagaimana perbuatan Anda, bagaimana emosi Anda, bagaimana cara mengumumkan akhlak Anda. Semuanya itu akan tercermin baik jika sholat Anda membuahkan sehingga menjadi cahaya. As-salatu nurun. Sholatmu itu adalah cahaya. Sholatmu adalah cahaya. Kemudian
Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhanun. Sedekahmu itu burhan. Apa itu burhan? Bukti. Quran itu sebagai burhan, al-burhan, yaitu yang memiliki bukti-bukti yang nyata. Quran adalah al-burhan, bukti-bukti yang nyata. Maka orang yang senantiasa sholatnya benar menjadikan cahaya, dia akan membuktikan bahwa kalau dititipi Allah harta, dia akan bersedekah, tidak bakhil. Baik itu sedekah yang wajib berupa zakat pasti ditunaikan, infak pasti ditunaikan, sedekah yang sunnah pasti ditunaikan. Karena orang-orang yang sholatnya benar, dia akan membuktikan dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Maka terkadang di dalam Al-Quran antara sholat dengan infak digandeng. Salah satu contoh. Nanti di nomor terakhir tadi dikatakan apa? Wasabru biaun. Sabarmu itu adalah sinar. Orang yang sabar pasti sholat, pasti sedekah. Orang sholat belum tentu sedekah, belum tentu sabar. Orang sholat, orang sedekah belum tentu sabar. Tapi orang sabar pasti sholat, pasti sedekah. Ustadz, saya lihat orang sabar banget tapi nggak sholat, berarti sabarnya bukan versi Allah, tapi versi hawa nafsu. Karena orang yang sabar benar-benar yang diinginkan Allah, pasti sholat. Ciri orang sabar, pasti sholat, pasti sedekah. Bahkan pasti jadi orang yang suka memaafkan. Coba kita buka hadis ayatnya. Surat 13 ayat 22. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat ini. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Rabb mereka, yaitu mengharapkan surganya Allah, ketemu dengan Allah, nanti melihat wajahnya di surga. Apa ciri orang yang sabar? Karena mengharapkan itu. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang sabar itu pasti mendirikan salat. Allah loh yang mengatakan. Orang yang sabar mengharapkan ridha Allah pasti salat, pasti sedekah, infak. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan pasti tidak suka membalas dengan keburukan. Setiap ada keburukan ditimpakan kepadanya, dia akan membalas dengan kebaikan. Kenapa bisa punya itu? Karena sabarnya tadi. Maka orang sabar pasti sholat, pasti infak, pasti memaafkan, berbuat kebaikan. Orang berbuat baik belum tentu sedekah, belum tentu sholat. Orang berbuat baik, orang sedekah belum tentu sholat. Orang sholat belum tentu sedekah, tapi orang sabar pasti semuanya. Maka sabar dikatakan oleh Rasul, Abdiya, sabar itu sinar. Saya ingin bertanya sekarang kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Tadi di hadis ini, di hadis Sarah Arba'in Nawawiyah nomor ke-23 itu dikatakan, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru biaun. Salat itu cahaya, sedekahnya adalah bukti, bukti daripada hasil cahaya tadi, dan sabarmu adalah sinar. Yang ingin saya tanyakan, mana lebih utama, sabar atau salat? Sabar adalah sinar, salat adalah cahaya. Mana yang lebih utama, cahaya atau sinar? Saya ingin tahu jawabannya. Monggo di antara jamaah mungkin bisa diketik, saya ingin tahu jawabannya. Atau ada yang membuka mikrofonnya. Silakan jawab. Mana yang lebih utama, salat atau puasa? Mana yang lebih utama, salat atau sabar? Mana yang lebih utama, cahaya atau sinar? Sholat cahaya. Lebih utama. Sholat cahaya. Sholat. Sholat, Pak. Cahaya Sholat. lebih utama. Baik. Sabar.
Cahaya. Yang lebih utama. Udah cukup kalau gitu. Jawabannya beragam. Sabar. Jawabannya beragam. Ada yang mengatakan sholat lebih utama, cahaya lebih utama, itu yang menerangi. Ada yang mengatakan sabar lebih utama karena sinar. Sinar itu pusatnya sholat, pusatnya cahaya. Baik, saya coba jelaskan. Kata Allah tadi, as-sholatu nurun, sholatmu cahaya. As-sabru bia'un, sabarmu adalah sinar. Saya ilustrasikan. Bapak Ibu, setiap pagi matahari bercahaya atau bersinar? Bersinar. Cahaya. Matahari bercahaya atau bersinar? Bersinar. Bersinar. Dengan adanya sinar matahari, ibu masuk ke dalam rumah, ibu nggak lihat matahari, tapi pintu dibuka, korden-korden dibuka. Ke dalam rumah masuk apa? Cahaya. Masuk cahaya. Cahaya. Adanya cahaya karena adanya apa? Sinar. Sinar matahari. Tanpa ada sinar, ada cahaya nggak? Enggak. Ada. Jadi Dia pusatnya itu memantulkan. apa? Sinar. Kalau dikatakan bulan bersinar di malam hari, benar apa enggak? Tidak. Salah. Adalah kalau bulan Bercahaya. Cahaya. karena bulan bercahaya akibat dari pantulan Sinar matahari. Jadi mana yang lebih utama, cahaya atau sinar? Sinar. Alhamdulillah, jawabannya benar semua sekarang. Tadi ada jamaah yang menjawab, sinar lebih kuat karena sinar itu pusat. Betul. Matahari itu pusat. Tanpa ada matahari nggak pernah ada cahaya. Dimanapun nggak ada cahaya. Tanpa ada sabar nggak bisa orang sholat. Makanya ibu bisa lihat, bapak bisa lihat, ada nggak orang sholat tapi nggak sabaran? Ada. Karena sholatnya tidak membuahkan. Bukan dengan sabar. Tapi kalau orang sabar, pasti sholat. Itu tadi gimana? Surat 13 ayat ke-22. Orang yang sabar, dia mendirikan sholat, dia berinfak, dia meninggalkan perbuatan buruk. Kalau diperlakukan buruk, dia membalas dengan kebaikan. Itu dia sabar. Maka siapa yang akan selalu disayang Allah, disertai Allah, dijaga Allah? Orang yang sholat atau orang yang sabar? Coba buka surat Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Setiap ada masalah apapun sama Allah, curhat. Minta tolong, minta sama Allah. Melalui apa kita minta? Bisobri wassalam. Awali dengan sabar. Dan jangan lupa terus sholat. Ujung ayatnya apa Bapak Ibu? Innallaha ma'al musallin. Allah bersama orang yang sholat atau bersama orang sabar? Innallaha ma'as-sabiri. Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Maka kuat mana antara sabar dengan sholat? Sabar itu pusatnya. Sabar itu intinya. Tanpa sabar nggak bisa kita beribadah dengan baik. Nggak bisa. Kesabaran itulah yang paling utama. Maka orang beribadah wajib dengan kesabaran. Namanya sabarin syakur. Sabar dengan rasa syukur. Selalu taat kepada Allah dengan baik. Bagaimana ketika kena musibah, kesulitan, keburukan? Sabrun jamil. Sabar yang indah, tetap sabar. Tidak mau banyak mengeluh kesah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak meninggalkan aturan Allah. Inilah dia Rasul gandeng 3 berturut-turut. As-salatu nurun, was-sabru bia'un, was-sadaqatu burhanun, was-sabru bia'un. Salatmu adalah cahaya bagimu, sedekah adalah bukti ketaatan kamu, dan sabar itulah puncaknya, itulah isinya, itulah intinya, itulah sinar bagimu. Maka sering yang namanya sholat dengan infak itu digandeng oleh Allah. Coba kita lihat salah satunya kembali. Surat 35 ayat 29.
Surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, yang selalu mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang senantiasa menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Salat, infak digandeng. Salat, zakat digandeng. Salat, sedekah sama. Bukankah infak bagian daripada sedekah, zakat juga bagian daripada sedekah, salat dan infak. Artinya orang salat pasti nggak pelit. Pasti zakatnya ditunaikan, infaknya ditunaikan, sedekah ditunaikan. Ada orang sholat nggak menunaikan, berarti sholatnya tidak dengan landasan sabar. Karena ciri orang sabar pasti bersedekah. Apa sih tujuannya mereka berbuat itu? Sholatnya dijaga, infaknya, sedekahnya dijaga. Mereka cuma satu keinginannya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Perdagangan dengan Allah. Maka nanti di ujung daripada hadis yang kita baca di sini, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap orang tiap hari keluar menjual dirinya. Famu'tikuha au mubiquha. Ada yang menyelamatkannya, ada yang membinasakannya. Nanti kita bahas ini secara panjang. Di situ dikatakan apa? Anda sholat, Anda baca Quran, Anda sholat, Anda berinfak. Itu sesungguhnya mengharapkan perdagangan dengan Allah. Anda sedang menjual kepada Allah supaya dibayar oleh Allah. Maka Anda jual beli dengan Allah, tijaratan lan tabur. Itu perniagaan yang tidak pernah merugikan. Nggak pernah rugi. Coba Bapak Ibu, pernahkah ada orang rugi dagang sama Allah? Enggak. Orang berdagang berarti berjualan, dibeli oleh Allah, berarti kita dibeli. Nanti bahasanya khusus yang ini. Di ujung daripada hadis Arba'in nomor 23, itu tentang menjual diri. Saya bahas dulu tentang sabar, sedekah dengan salat. Dengan salat, sedekah dengan sabar. Allahu Akbar. Tujuan utama kita ibadah, kita salat, kita infak, itu semata-mata kita sedang menjual diri kita kepada Allah. Untuk mendapatkan apa? Bisnis, perdagangan, perniagaan yang nggak bakal rugi. Apa yang kita harapkan dari supaya tidak rugi? Di ayat yang ke-30-nya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Salat kita, sedekah kita, dan seluruh amal kebaikan kita. Kita tadabbur Quran, kita belajar ilmu agama. Sesungguhnya kita hanya harapkan satu. Mendapatkan pahala dari Allah. Karunia dari Allah. Ampunan dari Allah. Dan puncaknya adalah surganya dari Allah. Maka sungguh Allah itu maha pengampun. Allah maha mensyukuri perbuatan hambanya. Berarti sholat kita semata-mata betul-betul karena Allah. Mengharapkan ridha Allah. Sedekah kita juga demikian. Semuanya karena kita ingin meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering sekali Allah menggandeng. Sholat, infak. Sholat, infak. Itu gandengan. Tandanya orang yang sholatnya benar gak bakal bakhil. Ada orang sholat tapi masih korupsi. Bahkan bakhil. Gak benar sholatnya. Gak dengan landasan sabar. Dan itu Allah perintahkan diulang-ulang. Dan harus kita lakukan sekarang. Sebelum datang kematian. Kalau kita sudah mati, maka kita nggak bisa dagang lagi. Kita nggak bisa berdagang lagi dengan Allah. Coba kita lihat. Surat Ibrahim, surat 14. Ayatnya ayat ke-31. Qul, katakanlah. La'ibadiyalladzina amanu. Pada hamba-hambaku yang beriman. Yuqimus salat. Hendaklah mereka tetap mendirikan salat.
Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Gandeng lagi tuh salat dengan infak. Infakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kapan kita lakukan itu? Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fi. Hari sebelum datang hari, ketika hari itu datang, maka kamu tidak lagi bisa berjual beli. Wala khilal, dan tidak ada persahabatan, tidak ada kekeluargaan. Nggak ada gunanya. Apa hari itu? Kapan hari itu? Kematian. Maka sebelum mati, hayo tegakkan sholat kita. Sholatmu menjadi cahaya bagimu. Hayo buktikan dengan sedekah. Bukti daripada cahayamu adalah bersedekah. Kalau kamu sholat yang benar, kamu bersedekah, maka itulah hasil dari kesabaran yang menjadi sinar. Allahu Akbar. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Sungguh, kandungan hadis ini pendek tetapi begitu mendalam. Diawali dari kesucian, kesucian hati, kesucian tubuh, kesucian akidah. Itu betul kita jaga. Dengan cara apa kita jaga? Di antara kita bersuci, berwudu, tayamum, mandi, dan juga kita senantiasa bersihkan hati kita melalui zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Terus zikir-zikir pilihan yang Allah sukai. Dan juga meninggalkan perbuatan dolim dan perbuatan dosa. Anda sedang menyucikan diri kepada Allah. Maka untuk itu dibutuhkan usaha dan ibadah yang telah ditetapkan. Melalui apa yang paling utama dari seluruh ibadah yang paling utama? Sholat. Kalau Anda sudah sholat, benar sholatnya, infak, sedekah, zakat, tunaikan. Itu bukti bahwa Anda betul-betul telah memiliki cahaya dari sholat Anda. Semuanya itu bisa dilakukan karena Anda telah punya sumber dari segala cahaya, yaitu sinar. Itulah dia sabar. Sinarnya itu ada di mana? Di sabar. Maka kalau sabar Anda berbuah menjadi sholat, infaknya juga benar, hablum minannasnya baik, Allah berikan jaminan surga, saudara sekalian. Sinar itu yang akan menghantarkanmu menuju ke surga. Coba kembali ke surat 13 tadi, yang sudah saya bacakan di ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una as-sayyi'ah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang sabar dengan tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, menghidupkan hartanya, dan menolak perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Apa jaminannya di ujung ayat? Ulaika lahum uqbad-dar. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan uqbad-dar, tempat kesudahan yang paling baik. Apa sih tempat kesudahan yang paling baik? Di ayat ke-23. Jannatu Aden, surga-surga Aden, yadkhulunaha, yang nanti pasti mereka akan memasukinya. Wa man salaha, dan dimasukkan bersama orang-orang yang saleh. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dikumpulkan bersama dengan orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka, ikut dimasukkan ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, dan para malaikat akan memasuki pintu-pintu dari segala pintu-pintu surga, memasuki surga melalui segala pintu-pintu surga. Apa ucapan malaikat kepada penghuni surga? Salamun, di ayat ke-24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera, kamu dapat surga karena kesabaranmu, bukan karena sholatmu. Karena banyak orang sholat tapi sholatnya nggak benar. Maka fawaidul lil musallin, celaka orang yang sholat seperti itu. Tapi karena kesabaran, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas wahai para penghuni surga. Kamu meraih surga karena kesabaranmu. Fani'ma uqbaddar. Itulah sebaik-baik kenikmatan yang kita rasakan nanti di yaumil akhir. Di surga. Semoga benar-benar kita akan menjadi penghuni-penghuni surga. Wallahu alam. Sepertinya waktu juga Ibu yang tidak memungkinkan sebab asarnya sekarang sudah agak maju. Insya Allah nanti
Bab ke-23 ini, bersih adalah sebagian dari iman, kita akan menjelaskan lagi di paling ujung. Al-Qur'anu hujjatul lak au 'alaika. Quran akan membelamu atau nanti akan memberatmu, menuntutmu, menjadi musuhmu, tergantung bagaimana sikapmu terhadap Al-Quran. Dan yang paling terakhir, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia, tiap-tiap pagi keluar, dia berusaha, dia bekerja, dan dia mencari, sedang menjual dirinya. Famu'atikuha au mubiquha. Ada yang menyelamatkannya, ada yang membinasakannya. Inilah bagian terakhir yang akan kita bahas, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tentang Quran menjadi hujah dan menjual diri kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik Ustadz, syukron untuk ilmunya Ustadz. Ini cuman ada satu, tapi kayaknya Ustadz terjawab deh. Yang pertanyaannya, bolehkah berzikir sambil memasak atau sambil membersihkan rumah? Tadi kayaknya Ustadz terjawab ya Ustadz ya. Boleh ya Ustadz ya. Selama kita tidak sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, bukan di tempat-tempat kotor, kamar mandi, di jamban, dan seterusnya, tempat-tempat cucian, dan sebagainya, tidak. Tapi Anda sambil masak, sambil nyapu, mungkin sambil nungguin anak, dan seterusnya, berzikir kapanpun boleh. Itu namanya zikir muqayyad, zikir mutlak. Zikir yang tidak ditentukan bilangannya, tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, kapan saja, di mana saja boleh. Demikian. Baik Ustadz, syukron. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh meminta anak untuk bersumpah demi Allah di depan Ka'bah karena suatu hal yang sangat diperlukan kejujurannya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Boleh-boleh saja. Tapi resiko bersumpah di hadapan Allah, di tempat yang suci, di tempat yang diharamkan, di tempat Baitullah, tempat ibadah yang paling mulia di muka bumi ini. Apakah perlu sampai begitu? Karena khawatir, maaf, kalau dia bersumpah di depan Ka'bah sekalipun, tiba-tiba dia bersumpah, tapi sesungguhnya isinya dusta, ini resikonya beratnya luar biasa. Hukumannya itu berat, luar biasa berat. Bersumpah atas nama Allah. Maka saya sarankan alangkah baiknya tidak. Lebih baik pelan-pelan supaya dinasehati. Jangan berdusta. Kalau memang ini kalau ini memang urusannya berat, maka cobalah dengan pelan-pelan supaya bersumpah nggak perlu sampai ke Ka'bah. Tapi sumpahlah di negara kita sendiri. Sempatlah di tempat Anda sendiri. Tapi dengan cara, awas, jangan sampai dusta. Kalau kamu dusta, Allah Maha tahu tentang apa yang kamu ucapkan. Orang-orang yang bersumpah, lalu dengan sumpah yang dusta, yang palsu, maka salah satu orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, salah satu orang yang nanti tidak akan diampuni oleh Allah, tidak dibersihkan kesalahan dan dosanya. Berarti salah satu tempatnya adalah neraka. Alangkah baiknya, jangan sampailah harus di Ka'bah, sepertinya terlalu berat. Dan nggak perlulah urusan seperti itu sampai harus ke Ka'bah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan di luar materi. Berapa lama waktunya makam kuburan ditumpuk Ustadz? Terima kasih. Nggak ada batas waktu yang ditentukan. Selama memang sudah menjadi tulang belulang, boleh-boleh saja. Tetapi apakah kapur masih ada boleh itu? Boleh, nggak ada masalah. Ini masih ada, katakanlah bulan lalu meninggal, sudah ada. Kemudian ada yang meninggal lagi saudaranya, suaminya, orang tuanya. Saya pengen tumpuk, nggak ada masalah. Kalau memang tidak ada lahan lain ya, tapi kalau ada lahan lain, ya ngapain mesti ditumpuk? Kalau sengaja menumpuk dari awal, bagaimana Ustaz? Boleh. Karena Rasulullah telah berbuat demikian. Ketika para pahlawan perang Badar dikuburkan di Bukit Badar. Rasul perintahkan, ketika para sahabat minta izin, ya Rasulullah, bolehkah kan? Boleh. Yang paling dulu diletakkan adalah yang paling hafal Quran. Letakkan. Kemudian berikutnya. Ada yang sampai 4 ditumpuk menjadi 1, tidak ada masalah. Bahkan kebiasaan di kota Arab, di Arab Saudi sana, jika Bapak Ibu melihat kuburan yang namanya Ma'ala di Mekah, dan Ibu juga bisa melihat kuburan yang namanya Baqi di Madinah, itu dari dulu ya segitu tuh.
Nggak nambah, nggak kurang. Padahal yang mati dalam sehari berapa coba? Bukan orang Mekah saja yang mati. Dari seluruh dunia yang umroh, yang haji, berapa orang yang mati? Yang meninggalnya di Mekah pasti di Ma'lah dikuburkan. Yang meninggalnya di Madinah di Baqi dikuburkan. Dan bagaimana kok nggak penuh-penuh? Karena kalau sudah beberapa tahun, antara 2 atau 3 tahun, itu sudah jadi tulang belulang, maka disingkirkan tulang belulang ditepikan, dikubur lagi orang lain. Maka nggak pernah ada yang namanya nisan, ditulis namanya. Nggak pernah ada. Coba lihat. Di Baqi ada nisan. Cuman batu tanda di sini ada mayit. Seperti itu, subhanallah. Dan ringan, mudah. Islam itu ringan, diringan. Ustadz, kalau ditumpuk nanti saya mau ziarah, doain yang mana dong Ustadz? Ya dua-duanya. Intinya, bolehkah ditumpuk? Boleh. Dalam Islam halal insya Allah. Silakan jika ada lagi. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil yang mengatakan kalau sabar itu tidak ada batasnya? Syukran Ustadz. Baik. Kepada penanya, saya membuat ilustrasi. Karena yang bicara adalah Ibu Admin, saya ilustrasinya dengan Ibu Admin. Ibu ketika ingin dapat pahala dari Allah, kira-kira pengen dibatasi hari ini aja, sampai besok, sampai lusa, sampai tahun ke depan, atau tidak terbatas bahkan sampai ke akhirat? Mana yang Ibu inginkan? Pahala tanpa batas atau dibatasi? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Orang yang bersabar, satu-satunya orang yang diberi balasan pahala tanpa batas, hanya sabar. Surat 39, surat Az-Zumar, ayat ke-10. Di situ jaminan Allah, orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau sabar dijanjikan oleh Allah pahalanya tanpa batas, kalau gitu sabar ada batasnya? Ya. Kalau Anda batasi sabar, ya dibatasi nanti pahala. Kan begitu Allah katakan. Qul ya ibadilladina amanu. Katakan, hai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Rabb. Lilladzina asanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa saja yang di dunia selalu berbuat baik, bukankah orang bisa berbuat baik karena kesabaran? Salatnya dijaga, infaknya dijaga, kalau dijahati orang nggak mau membalas, terus memaafkan. Bukankah itu karena kesabaran? Karena perbuatan baiknya, karena kesabarannya dibalas oleh Allah dengan kesabaran, dengan kebaikan. Ujung ayatnya coba perhatikan. Wa ardullahu wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Silakan kamu cari karunia Allah dimanapun. Cari. Yang penting dibarengi dengan kesabaran. Sabar dalam ibadah, sabar dalam salat, sabar dalam berinfak, sabar menghadapi pergaulan, sabar dalam musibah, sabar dalam segalanya. Karena sepanjang hidup wajib kita sabar. Maka kalau Anda mampu menjaga kesabaran Anda sampai akhir hayat Anda, apa ujung ayatnya Allah katakan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan oleh Allah balasan tanpa hisab, tanpa batas. Nikmat diberikan sampai kapanpun. Ila yaumil akhir. Bahkan di surga dikasih segala-galanya. Kalau Anda ingin dapat pahala tanpa batas, sabar tidak ada batasnya. Kalau Anda membatasi kesabaran Anda, berarti memang Anda hanya ingin mendapat pahala dibatasi. Demikian. Maka dengan dalil inilah surat Az-Zumar ayat yang ke-10, para ulama telah sepakat sabar itu tidak ada batasnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau karena tuntutan pekerjaan kita harus melakukan berbagai rekayasa? Misalnya sebagai pengacara atau kuasa hukum, kita harus membantu klien membuat alibi supaya hukuman klien menjadi ringan. Padahal alibi yang dibuat bukanlah suatu kebenaran. Subhanallah. Itu keinginannya klien. Pengacaranya nurut karena dibayar. Berarti apa yang Anda inginkan? Duit. Gara-gara duit Anda berdusta atas nama Allah. Na'udzubillah. Orang yang bersaksi palsu itu telah melakukan perbuatan dosa besar.
haram hukumnya. Persaksian palsu itu haram hukumnya. Dan tidak boleh, saudaraku sekalian. Wahai para pengacara, wahai para saksi, wahai para jaksa, wahai para orang yang menuntut, wahai orang yang terdakwa yang punya kasus, siapapun Anda wajib bersaksi dengan jujur. Jangan mencari alibi apapun untuk meringankan dakwaan. Kalau memang dia berat, tuntut dengan berat sesuai dengan dakwaannya, sesuai dengan keadaannya. Pengacara merekayasa alibi supaya seakan-akan nggak salah berat sehingga hukumannya jadi ringan. Hai pengacara, Anda dapat dunia, demi Allah Anda dapat laknat dari Allah. Ini nggak main-main, saudara sekalian. Ini bukan sesuatu yang ringan. Meskipun kita lihat betapa banyak seperti itu manusia di dunia. Coba perhatikan surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-135. Jika Anda, wahai para pengacara, wahai kita, siapapun kita, Anda merasa diri Anda beriman, wajib mengikuti ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi, penegak keadilan karena Allah, dan jadi saksi yang adil karena Allah. Hai pengacara, Anda sedang menjadi saksi untuk klien Anda. Adil, jangan direkayasa. Satu kalimat saja dusta, Anda berhadapan dengan Allah. Syuhada alillah, jadilah saksi karena Allah dengan adil, bil qist. Walau ala anfusikum, meskipun untuk dirimu sendiri. Awil walidain, meskipun untuk orang tuamu. Wal aqrabin, meskipun untuk orang-orang kerabat dekat kita. Iyakun ghaniyan, meskipun kamu sedang menangani kasus orang kaya. Au faqiran, meskipun kamu sedang bersaksi untuk orang fakir. Jujur, adil, tidak boleh ada rekayasa. Demi Allah nggak boleh ada rekayasa. Satu kata pun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap dari lisanmu. Ada 2 malaikat yang mencatat dan pasti dimintai tanggung jawab. Maka Allah katakan, "Fallahu aula bihima." Allah lebih mengetahui kemaslahatan bagi keduanya. Kebaikannya itu yang mana? Ini orang kaya, ini orang miskin. Anda adil, katakan salah kalau salah. Katakan benar kalau benar. Jangan diperingan-ringan, sesuai proporsi. Apa ancaman Allah jika Anda tidak adil? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan pernah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kamu tidak adil. Mencari rekayasa, ingin menyelamatkan, menolong. Tapi kan klien, kan saya dibayar. Tapi Anda hidup dicukupi oleh Allah. Jika Anda lebih takut kepada klien, gara-gara bayaran gede, nggak takut sama Allah, silakan Anda berhadapan dengan Allah. Tapi kalau Anda takut sama Allah, siapapun Anda, wahai para pengacara, wahai para jaksa, wahai para hakim, berlakulah adil seadil-adilnya. Adil seadil-adilnya. Gimana kalau nggak adil? Coba perhatikan ujung ayatnya. Wa intalwu autu'aridu, jika kamu memutarbalikkan fakta, atau kamu tidak mau menjadi saksi, atau bersaksi dengan dusta, menjadi pengacara tapi cari alibi membenarkan yang salah. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengenal, maha menyaksikan apapun yang kamu perbuat. Di dunia kamu bebas, bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan keuntungan. Jangan harap Anda akan bebas di hadapan Allah. Jadi Anda telah menjadi pendusta. Di mana orang-orang yang dusta, kelak tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Haram, saudara sekalian, tidak boleh. Mau Anda pengacara, mau Anda saksi, mau Anda sendiri yang terdakwa, tidak boleh. Kecuali setiap kita harus berlaku jujur, berlaku adil. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Afwan Anat mau tanya sebentar boleh? Ya boleh. Silakan. Ada yang monggo. Pak Ustadz, mohon maaf, tadi kan Pak Ustadz bilang perbuatan yang pengacara itu haram. Berarti kalau dia dapat bayaran, uang yang dihasilkan uang haram berarti Pak Ustadz? Betul. Jelas.
Kan segala sesuatu dari yang haram, lalu mendapatkan keuntungan. Berarti keuntungannya apa? Haram. Allah nggak bakal ridho. Karena dari dustanya haram, tiba-tiba mendapat keuntungan. Betul, dengan mendapat keuntungan, dia kenyang di dunia, hebat di dunia. Tapi yang dimakan itu sesungguhnya api neraka. Kenapa? Karena Quran sudah perintahkan dia jangan sampai dusta, dia harus adil, dia harus jujur, lalu menyusun siasat alibi bagaimana biar dia bebas. Berarti memutar balikan, berarti menyembunyikan ayat Allah. Ayat Allah suruh jujur, Anda nggak jujur, Anda dapat bayaran banyak, yang Anda makan dari harta apa itu? Coba Ibu buka Al-Baqarah. Ini ada ayat mengerikan sekali, Ibu. Al-Baqarah, yaitu surat 2, ayatnya ayat 174 dan 175. Coba Ibu baca, artinya saja. 174 dan 175 ya? 174 dan 175. Bismillah. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Setiap orang yang membela orang salah tapi dikatakan benar dengan macam-macam alibi gara-gara bayarannya gede lalu orang itu bebas, sesungguhnya mereka pemberani penentang api neraka. Api neraka ditantang. Allah loh yang mengatakan, berarti semuanya menjadi haram, Ibu. Pekerjaannya haram, hasil yang diharam haram, persaksiannya haram. Na'udzubillah. Wallahualam, saya nggak tahu pengacara di negara kita kayak apa. Tapi dulu, beberapa tahun lalu, saya pernah berhadapan dengan pengacara yang berjanji akan menolong kasus. Kami tidak pernah minta untuk diringankan sedikit pun, tapi berlaku adil, apapun saya sampaikan. Wah, minta ini, minta itu, dan seterusnya, yang ada kabur kemana, nggak tahu. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Yang saya tahu, saya hanya berhadapan dengan 5 pengacara. Semua 5 pengacaranya khianat semuanya kepada kami. Sudah dapat duit, katanya nolong, nggak tahu kemana, hilang. Sudah dapat duit, lalu nggak ada. 5 pengacara, Pak, semuanya dusta. Demi Allah, itu terjadi pada keluarga saya. Karena saya waktu itu ikut membantu. Tidak ingin diiringan dengan apapun. Kami tahu, kami punya kesalahan. Saudara kami punya kesalahan. Tapi punya alibi, bukan alibi buat-buat. Maaf, karena contohnya, kasusnya begini. Ini menyangkut kepada saudara kandung kami. Dia sedang berhaji. Tahun itu, sedang haji di Tanah Suci. Kemudian apa yang terjadi? Dituduhkan pada hari itu, tanggal itu, di saat dia sedang haji, dia telah membuat suatu manipulasi di perusahaan. Nah, itulah karena kebodohan kami dalam hal hukum, ya kami polos-polos saja. Akhirnya apa kami? Kami minta, nih loh, tuduhannya itu hari sekian, tanggal sekian, saudara kami telah membuat manipulasi di berlaku curang di perusahaan ini. Kami katakan, ini nggak mungkin dilakukan saudara kandung kami. Bagaimana mungkin dilakukan? Wong lagi haji kok. Wah, pengacara minta, tolong mana buktinya bahwa dia lagi haji. Saya langsung minta beberapa dokumen persis dari paspornya, perjalanannya, semua tentang ONH yang telah dibayar, pelaksanaannya, foto-foto komplit. Saya sampaikan semua. Ya, dibantu. Begini. Ternyata itu jadi bumerang buat kita. Kenapa? Setelah tahu bahwa kita menuntut balik, meminta keringanan, bahwa tanggal ini saudara kami kandung tidak ada, justru akhirnya tuntutannya dirubah. Bukan tanggal itu. Wah, ini dia. Andai kata dibawa sampai ke pengadilan, dengan itu beres insya Allah. Tapi itulah caranya. Sampai berganti-ganti 5 pengacara, 5-5-nya khianat, 5-5-nya dusta, yang ada minta duit. Demi Allah ini terjadi. Maka sejak saat itu kami semua sebagai keluarga, jangan pernah minta bantuan apapun pada pengacara. Jangan pernah sudah. Dan yang paling utama saya katakan, bukan itu yang paling utama, jangan pernah punya kasus. Andai kata terkena kasus, ya sudah, serahkan sama Allah. Jujurlah, berlaku adillah. Yang pada akhirnya kemudian, ya namanya kasus dipersidangkan, sebagaimana lawannya orang bebat, punya perusahaan yang sangat besar, backingannya orang-orang yang top, sudah.
Akhirnya apa? Tanpa salah, tanpa alibi yang hak, dan tidak ada bukti-bukti yang hak, tapi tetap saja dipersalahkan. Ya ujung-ujungnya, maaf, penjara juga. Wallahu a'lam. Demikian, ini sekedar ilustrasi, saya tidak pernah percaya. Tapi saya yakin, di antara para pengacara, Muslim insya Allah banyak yang jujur. Insya Allah. Tapi jika tidak, mereka berhadapan dengan Allah. Ingat tadi ayatnya, jelas sekali Al-Baqarah 174, 175. Jangan memutarbalikkan fakta. Ayat Allah sudah jelas. Ali Imran surat An-Nisa 135 jelas sekali, harus adil. Demikian Ibu Afwan, wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, apakah kalau anak saya perempuan nikah dengan anak adik suami yang laki-laki, jadi kakak beradik laki-laki, ini saya agak bingung nih pertanyaannya, sah nggak ya? Karena kakak adik masih sedarah. Begini, saya ilustrasikan saja, maaf, saya dengan Ibu yang sedang berdialog ya Bu ya. Ya. Saya punya anak laki-laki, qadarullah ibu kakak saya. Qadarullah ibu kakak saya punya anak perempuan. Anak ibu dengan anak saya apa namanya? Sepupu ya? Sepupu. Kan saya dengan ibu adik kakak. Ya. Saya adik, ibu kakak. Saya punya anak perempuan laki-laki. Sementara ibu kakak saya, ibu punya anak perempuan. Lalu anak ibu yang perempuan ingin menikah dengan anak saya yang laki-laki. Begitu kan kira-kira pertanyaannya? Iya, iya Ustaz. Kan dia saudara. Tidak Ustaz, maaf, yang kakak beradik itu suaminya. Jadi suami kakak beradik, suami laki-laki, adiknya laki-laki, punya anak laki-laki gitu. Gak ada masalah. Kan kakak beradik itu mau laki-laki, mau perempuan, gak ada masalah. Oh, gak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting kakak beradik. Kan saya sedang ilustrasikan karena qadarullah moderator ini wanita, ya saya ibaratkan kakak saya. Mau laki-laki mau perempuan nggak ada masalah. Intinya kakak beradik punya anak, anaknya itu mau dinikah. Betul begitu kan? Iya. Iya Bu ya. Kepada penanya betul ya, begitu? Ya Ustadz, betul. Halal. Biar kakak beradiknya laki-laki. Halal Ibu, mau kakak beradiknya laki-laki, kakak beradiknya perempuan, kakak beradiknya laki-laki perempuan, nggak dilihat. Yang penting dia punya hubungan darah kakak beradik, maka anaknya dari kakak adik itu anak dengan anak namanya sepupu. Sepupu itu bukan mahram, halal menikah. Nggak ada larangannya. Oh gitu. Ali bin Abi Thalib sama Fatimah itu sepupu. Fatimah manggil Ali itu om. Ali bin Abi Thalib sama Rasulullah Muhammad SAW itu kakak beradik secara sepupu. Karena bapaknya Ali dengan bapaknya Rasul, laki-laki dengan laki-laki, kakak beradik. Anaknya Rasul dinikah oleh omnya. Om dari sepupu. Halal. Nggak ada masalah. Demikian. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Masih boleh berapa pertanyaan lagi Ustadz? Boleh sekitar 2 pertanyaan lagi menjelang asar. Baik Ustadz. Afwan Ustadz, kalau ingin memberi hadiah umroh kepada anak pertama usia 17 tahun, karena mau ikut program umroh dari sekolahnya, apakah harus memberi hadiah umroh juga untuk kedua adiknya usia 13 dan 8 tahun? Mohon penjelasannya Ustadz. Anak usia 8 tahun belum dewasa. Anak usia 13 tahun baru mumayyiz, belum dewasa. Maka andai kata dia tidak berumroh, tidak masalah. Anak yang dewasa berumroh, meskipun sunnah, tapi itu lebih baik. Nah, bagaimana? Apakah adil? Katakan pada adiknya, Dek, kamu 8 tahun mau ikut umroh nggak? Enggak lah, aku nggak bisa. Nggak bakalan mau. Kecuali sama orang tuanya. Adiknya yang 13 tahun, mungkin sekarang kelas 3 kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Dek, kamu masih belum dewasa, mau ikut umroh nggak kayak kakak? Kalau mau, ibu bayar ini umroh. Nggak bakal mau. Coba ditanya, nggak bakal mau. Bagaimana mungkin anak seumur itu mau umroh bersama kakaknya berdua? Nggak mau. Paling kalau sama orang tuanya. Nah, ilustrasi itu setelah ibu tanyakan kepada adik-adiknya 2 tadi, kalau ibu mau ngasih hadiah sama kakak berumroh, kakak ada program di sekolahan mau umroh. Setuju nggak, Dek? Nggak apa-apa, kakak aja. Pasti, aman. Berarti Anda sudah minta izin, sudah memberitahukan kepada anak yang lain. Adil yang seperti itu insya Allah. Beda kalau sudah dewasa semua.
Ibu kasih hadiah umroh kepada kakaknya, wajib kepada adik-adiknya dikasih. Kenapa? Pemberian itu, hibah itu harus adil. Orang tua tidak boleh berat sebelah. Begitu. Tapi ini kan kasusnya beda. Yang kakaknya sudah dewasa, dua adiknya belum dewasa. 13 tahun itu belum dewasa. Karena batas dewasa itu adalah 15 tahun. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir insya Allah nih Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada kewajiban untuk mencukur habis rambut bayi yang baru lahir, yang beratnya disesuaikan harga emas dibayarkan sebagai sodako atau sebagai bagian dari akikah Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Mencukur rambut kepala bayi yang baru lahir, ini bagian daripada sunnah muakkad yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut aqiqah. Itulah yang disebut aqiqah. Dan hukum aqiqah itu adalah sunnah muakkad yang ditetapkan, yang diperintahkan. Ustadz, adakah dalilnya aqiqah? Ada. Silakan buka hadis nomor 1403. Bulughul Maram. 1403 Bulughul Maram. Silakan Ibu baca. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan 4 orang imam. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 berarti 5. Maksudnya Ahmad itu dan 4 itu Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Ini hadis sahih. Riwayat Imam 5. Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kata Samurah, dia mendengar Rasulullah bersabda, kullu hula murtahanun biaqiqah. Setiap anak itu apabila terlahir ke dunia, berarti bayi lahir, tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu, maka disembelih binatang akikah itu untuk bayi tadi. Yaumasabi'i, pada hari ke-7-nya. Dan inilah yang paling utama ketika akikah. Nyembelih kambing. Pada hari ke-7. Inilah mana akikah. Akikah itu maksudnya memutus. Apa yang diputus? Urat nadi binatang akikah. Kambing. Gak bisa unta, gak boleh sapi, gak boleh ayam. Wah, saya kaya sapi limousin. Gak bisa. Menyalahi sunnah. Sudah ditetapkan, kambing ya kambing. Tapi saya nyembelih sapi, nilainya sedekah. Adapun yang dianggap sebagai syariat akikah, kambing. Disembelih pada hari ke-7. Lalu, yuhlaqa. Ada kalimat wa yuhlaqa. Kata-kata wa yuhlaqa dan dicukur rambutnya. Wa di sini wawu apop menyambung perintah dengan nyembelih, tetapi telah sepakat ulama untuk mencukur tidak harus pada hari ke-7. Andai mampu dicukur pada hari ke-7 bagus. Ada kalanya bayinya belum mampu dicukur. Yang lahirnya prematur atau begitu lahir lagi dirawat sakit, gimana mau dicukur? Maka mencukur itu boleh di hari keberapapun. Wa yusamma dan beri nama. Sama, memberi nama nggak harus hari ke-7. Rata-rata bayi lahir sudah punya nama sebelumnya. Wong bapaknya baru mulai hamil aja udah nyari nama kok. Kapan diberikan nama? Ya sudah, disematkan pada hari ke-7-nya boleh. Namanya sudah ada duluan, nggak masalah. Yang paling utamanya tuh nyembelih. Apakah yang disembelih? Yang disembelih itu cuma satu kambing. Tidak boleh yang lain. Coba Ibu, lihat. Mundur ke hadis sebelumnya, 1401. 1401. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka para sahabat agar berakikah dengan 2 ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Binatangnya cuma ini, nggak boleh yang lain. Rasul telah perintahkan. Amarahum ayyu aqqa.
Rasul telah perintahkan kepada mereka, yaitu umatnya. Aisyah yang menyampaikan ini hadis ini. Ayo akok, supaya orang tua mengakikahkan anaknya. Jadi bukan mengakikahkan diri, orang tua mengakikahkan bayinya. Bayi yang mana? Tadi yang sudah dibaca 1403. Kullu hula murtahanun bi akikah. Setiap ada bayi lahir, maka tergali dengan akikahnya. Maka orang tuanya yang mengakikahkannya. Pada hari ke-7, maka diperintah supaya diakikah untuk bayinya. Ayu akok. Anil hulam syatan mukafiatan. Kalau anaknya itu laki-laki, sunnahnya 2 kambing yang sama besarnya. Kalau anaknya itu jariyatun, yaitu perempuan, syatun, seekor kambing. Nah, inilah sunnahnya akikah. Adapun mencukur gundul, itu sunnah bagian daripada sunnah, tetapi tidak harus diwajibkan hari ke-7-nya. Di hari keberapapun selama bayi itu sudah mampu, cukur sampai habis. Di hadis ini tidak diriwayatkan tentang ditimbang, tapi ada dalam riwayat lain. Riwayat Imam An-Nasai dari Anas bin Malik. Siapa yang memiliki anak dan telah diakikah, lalu dicukur rambutnya, hendaklah rambut itu dicukur lalu ditimbang. Lalu disetarakan dengan perak, bukan emas, perak. Berapa beratnya rambutnya bayi, lalu disetarakan. Oh, 2 gram, berapa harga perak 1 gramnya. Maka berapa duit dari hasil perkiraannya itu sodakohkan. Sekarang harga perak berapa? Bayi kita orang Indonesia berapa rambutnya? 0,5 gram pun nggak ada. Cuman berapa 0,5 gram perak? Nggak sampai 10.000 barangkali. Maka di sini para ulama sepakat. Boleh menyetarakan dengan emas? Boleh. Itu namanya sodakoh, lebih bagus. Kayak tadi akikohnya. Anda punya cuma kambing yang harganya 1,5 juta. Nggak apa-apa. Saya pengen kambing yang harganya 4 juta yang gede. Bismillah. Nggak masalah. Jadi makanya pilihan penyelenggara akikoh itu biasanya nawarin. Mau kambing yang berapa? Kalau kambing segini jadinya sekian. Satenya sekian tusuk. Nanti dibagi-bagi. Itu mah cuma teknis saja. Tidak ada masalah. Itu hanya mempermudah cara pelaksanaan akikahnya. Yang penting syukur kita kepada Allah. Itulah tadi. Jadi mencukur itu bagian daripada syariat akikah, tetapi tidak harus dicukur pada hari ke-7. Yang dicukur yang pada hari ke-7 diperintahkan itu adalah menyembelih kambing. Laki-laki 2, perempuan 1. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Semoga apa yang kita uraikan membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah, maaf, ini ada yang nanya, saya jawab deh. Ada yang tanya, pas saya kebaca tadi running text-nya, Ustaz, gimana kalau belum mampu? Pada hari ke-7-nya belum mampu. Gimana nih Ustaz? Kalau begitu nggak diakikahkan gimana? Jangan. Kapan Anda mampu? Bismillah. Gimana kalau sama sekali nggak mampu? Ya nggak wajib. Wah, nggak mampu kok. Tapi apakah akikah itu harus orang tuanya? Sebetulnya kewajiban itu jatuh pada orang tua. Tapi bukan berarti harus dari duitnya orang tua. Contoh, Rasul punya anak namanya Fatimah, dinikah oleh Ali. Ali itu miskin. Ketika melamar Fatimah, di saat mau menikah, ditanya maharnya apa? Nggak punya apa-apa. Dikasih hadiah oleh Rasul, baju besi. Ya Rasulullah, ya Ali, baju besi mana yang pernah aku hadiahkan kepadamu? Tapi kan baju besi, mas saja. Ya, jadikan mahar. Baju besinya Ali dijadikan mahar, saking miskinnya Ali. Maka ketika lahir cucunya Rasul, yang namanya Hasan dan Husain, Ali nggak mampu akikah. Maka siapa yang mengakikahkan? Kakeknya Rasulullah. Coba lihat Ibu, hadis nomor 1399-nya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Masing-masing seekor kambing. Tadi kalau untuk laki-laki berapa, Bu? 2. Sunnahnya? 2. Anak perempuan berapa? 1. Tapi Rasul mampunya cuma 1, meskipun laki-laki. Boleh nggak? Boleh. Jadi Hasan itu siapa sih? Cucunya Rasul. Harusnya yang mengakikah siapa? Ali, bapaknya. Ali miskin, nggak punya.
maka Rasul yang mengakikahkan. Nggak masalah, nggak harus bapaknya. Bisa kakeknya, bisa omnya, bisa saudaranya, bisa temennya, bisa orang lain. Contoh, kita lihat. Ada seseorang yang subhanallah, soleh, taat, baik, guru ngaji, qadarullah punya anak, nggak mampu akikah, kasih duit oleh kita. Pak, ini bisa buat akikah. Subhanallah. Saya dapat pahala yang memberi duit itu, nanti yang akikah dapat pahala, saya pun dapat pahala yang mengalir. Kalau saya membantu. Dan demikian caranya. Kasih. Jadi akikah tidak harus orang tuanya. Bisa dibantu oleh orang lain. Lalu dengan cara diberikan boleh. Atau langsung diakikahkan oleh eyangnya, kakeknya. Oleh silahkan, nggak masalah. Saya mau akikahkan cucu saya, nih duitnya, nih pakai. Saya ngurus, nggak masalah. Yang penting si bayi diakikahkan. Oleh orang tuanya, oleh kakeknya, terserah. Ini dia Rasulullah mengakikahkan untuk cucunya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu aqqa anil Hasan wal Husain, ketika Hasan lahir, ketika Husain lahir, yang mengakikahkan bukan bapaknya, bukan Ali, karena Ali nggak mampu, tapi kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing 1 ekor, meskipun sunahnya 2, mampunya cuma 1, ya ada apa-apa. Perempuan memang 1. Saya perempuan mau 2. 1 tetap akikahnya, yang 1 nilainya sedekah. Biar orang banyak bisa mendapatkan manfaat. Nggak apa-apa. Jadi, nggak mampu sama sekali Ustadz. Ya gugur kewajiban akikah. Apakah harus mengakikahkan diri? Nggak ada dalil bahwasanya siapa yang ketika kecil belum diakikah, maka kalau gede mengakikahkan diri. Dalil itu tidak ada. Kalau toh ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni tapi telah disepakati. Hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Di mana bunyinya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu aqon nafsah. Rasul mengakikahkan dirinya. Kapan? Ketika beliau menjadi rasul. Tapi tidak ada bukti yang sahih, dalilnya tidak sahih, dan tidak pernah ada perintah Rasul kepada para sahabat yang ketika lahir belum diakikah suruh mengakikahkan diri. Meskipun beragam pendapat di negara kita dan banyak ulama di negara kita, para ustadz di negara kita yang mengatakan siapa yang belum akikah ketika lahir maka lebih baik akikah dulu. Bahkan selalu dipertanyakan ketika kurban, Ustadz mana yang lebih baik, kurban atau akikah? Ditanya tiap tahun. Harusnya apa? Ya sudah, pertanyaan sekali. Dan ternyata kurban itu wajib, sementara akikah itu adalah bagi orang tua yang melahirkan. Bukan kewajiban diri sendiri. Itu yang saya yakini dengan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, semoga membawa penerangan dan menjadi jelas. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan perlindungan Allah dan dijaga oleh Allah dengan petunjuknya. Semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, syukron jazakallah khairan untuk ilmunya kepada para Ustadz. pengurus Al-Azkar, jazakumullahu khairan, barakallah, semoga Allah berkahi, dan kepada para jamaah sekalian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya undur diri, Terima Ibu, kasih. saya pamit. Iya Ustadz, iya, syukron Ustadz. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Terima kasih Nana, terima kasih Susan. Terima kasih Adek. Semuanya para panitia, para pengurus. Terima kasih jemaah yang udah hadir siang ini. Seska. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin Susan. end meeting ya, teman-teman. Makasih Ya, ya. Susan. Banyak. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.